bau-baunya terasi sedikit juga. Usai salam dia saya kasih tahu, lu, Dul, lu kalau sholat ngadap Allah, minta sarung sana pakai supaya santun, ngadap lurah aja santun lu. Maaf Babe siapa? Gua ini Ustadz diundang kuliah Juhur. Oh Pak Ustadz ya? Iya, kenapa? Enggak Pak Ustadz, maaf lah kalau gitu, gua salah. Maaf lu, untungnya lihat gua Yahya, kalau yang lihat Bang Ipul bisa berabe lu. Maaf lu, enak aja lu minta maaf. Syukur-syukur lu gua yang lihat. Kalau yang lihat lu Bang Ipul bisa berabe lu, bukan cuma berabe, robek. Artinya begini Bu Bapak, ke masjid itu nggak perlu pakaian mahal, betul? Orang Islam ini murah meriah. Nih baju saya di Tanah Abang 150.000, total dengan yang ini 200 lah. Dibandingkan dulu sepatu kickers, pantofel mahal dari Belanda, Jerman segala macam, Europe style. Begitu masuk Islam, Allahu Akbar. Ini semuanya murah meriah, tapi masuk surga. Yang dulu-dulunya dasi, jas, sepatu, masuk ke peti mayat, terbujur kaku. Sampai di sana malaikat putar di dasi kupu-kupu, sini kau. Ampun apa? Kan nggak tahu bahasa istighfar. Kalau orang Islam begitu dia meninggal dunia dikuburkan, malaikat pergi 7 langkah berangkat mungkar dan nakir, pelayat datang mungkar dan nakir. Maka malaikat akan tanya, kepada jamaah biasanya malaikat pakai kaki, Abdullah bangun. Itu cara mungkar ngasih bangun orang dikubur yang baru dikuburin. Abdullah bangun, yang pura-pura kau bangun. Waktu di dunia NU atau Muhammadiyah? Saya NU Pak. Oh kalau NU dek, surgamu agak ke kanan, ada pohon pisang belok kiri. Kalau ke ustadz enggak. Ustadz malaikat agak sopan di mungkar sama nakir. Tat bangun tat, Kiai Buya bangun Buya. Buya sudah sampai. Ustadz apa dulu? Hah? Oh Ustadz Muhammadiyah Pak. Oh kalau Muhammadiyah nanti ada belok kiri, ada Indomaret, Alfamidi, ambil kanan. Bagaimana Ustaz kalau kepada kafir? Oh kalau kepada kafir malaikat pasang kuda-kuda sedikit. Hok bangun Hok. Ahok dijaginya. Hok bangun Hok. Udah kafir Cina lagi. Jengkel saya pemerintah ini. Kayak tidak ada orang Islam yang pintar. Narapidana jadi kepala BUMN. Narapidana jadi komisaris utama, jadi komut, jadi dirut. Banyak orang Islam yang lebih qualified, yang berkompeten. Dia beragama Islam, tidak sayang kepada orang Islam. Munafik ini dilarang oleh Allah untuk disolatkan kalau mati. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Kata Allah, janganlah engkau mensolatkan seseorang yang mati dari kalangan munafik wahai Muhammad, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Sesungguhnya innaullaha, mereka innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul, dan mereka mati sebagai orang-orang fasik. At-Taubah 84. Baca lagi di rumah. Mata abadau, untuk selama-lamanya, mati selama-lamanya. Jadi kalau kita nonton di televisi, ini yang ngaku sebagai menteri suka menjelekkan Islam, catat, begitu dia mati jangan sholatkan, jangan disolatkan. Itu perintah Islam. Isi daripada Al-Quran itu hanya 2, black and white, hitam dan putih. Saya sudah hatam 8 kali bolak-balik Al-Quran itu. Saya sudah hatam. Saya sudah membaca Al-Quran itu sebelum masuk Islam selama 8 tahun, bolak-balik saya baca. Jangankan mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia, jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu bersih dari intervensi otak dan tangan manusia. Sedangkan kitab suci Kristen, innalillahi, Matius bilang ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Saya dari mimbar gereja waktu pendeta dulu, dengarlah firman Tuhan. Pulang ke rumah saya panggil bini saya, Mak,
Firman Tuhan bagaimana ini? Saya baru robah. Firman Tuhan bagaimana? Saya baru robah dengan teman-teman. Berarti bukan firman Tuhan, firman Yahya dan teman-teman. Injil tidak pernah dalam bentuk kitab. Datang Nabi Muhammad, Allah wahyukan Injil itu di dalam Al-Quran. Makanya kita beriman kepada semua kitab yang datang sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di Kristen itu perjanjian baru. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Data-data kepalsuan kitab Kristen. Saya bilang sama istri saya, keluar kita dari agama ini. Ini ada angkanya, tapi tidak ada kalimatnya. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis lagi malaria tropika alias gila. Ini seharusnya orang Kristen lapor. Sampai sekarang tidak berani orang Kristen lapor. Ini kitabnya palsu. Hah? Cuma mulut di YouTube, ngomong di YouTube seperti orang gila. Ya waloni begini. Lapor. Kita negara hukum. Lapor supaya muncul di TV. Orang Kristen yang tidak tahu palsu jadi tahu masuk Islam. Kosong kau punya gereja itu. Begitu ya. Jadi jemaah bangga, biar tidak berpendidikan tinggi, tidak kaya, miskin melarat, tinggal di hutan, selagi mengucapkan la ilaha illallah sampai ke liang kubur tetap Islam. Jangan murtad. Selemah apapun ibadah kita, sudahlah, datang aja ke masjid. Allah tidak akan melihat gaya kita sholat. Ahli ibadah dengan pelacur, dua-dua meninggal dalam waktu yang sama. Pelacur ditempatkan oleh Allah di surga yang lebih tinggi daripada ahli ibadah. Protes ahli ibadah di surga, ya Allah, saya siang malam di masjid, saya sholat. Ini pelacur, kenapa di surga yang paling tinggi? Kata Allah, betul ente ke masjid, tapi ente bukan sholat, ngukur-ngukur kaki celana dan jenggot orang. Itu persoalannya. Si pelacur, dia melacur siang malam, sudahlah. Kau aja tahu, kata malaikat, apalagi saya lebih tahu niat pelacur. Dia hanya meminumkan anjing yang kehausan dengan sepatunya, diminumkan anjing yang sudah mau mati. Apa makna dibalik peristiwa filosofis itu? Amr bin Ka'ab, Abu Hurairah datang kepada Nabi, ya Rasul, man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man afdolun nasi. Siapa orang yang berilmu, siapa yang ahli ibadah, siapa orang yang paling utama? 3 pertanyaan dikantar oleh Rasul SAW dengan 1 kalimat, al-aqilu, orang yang berakal. Ada berarti pejabat yang pintar tapi tidak ada orang beribadah tapi tidak berakal. Datang ke masjid, kontrol penampilan orang. Datanglah di masjid pakai baju polisi, pakai baju tentara, pakai sarung, pakai gamis. Tapi gamis yang baru dicuci. Jangan sholat gamis yang sudah 55 hari 55 malam ente pakai berjamaah, yang di samping mabuk semua. Saya pernah alami, bu, saya pernah alami. Datang berjamaah di samping saya kencang betul, imamnya juga ayatnya panjang, habis mabuk saya. Pakailah yang bersih, biar murah tapi bersih. Dan yang kedua, jangan ke masjid pakai baju bertuliskan Jokowi Ma'ruf atau Prabowo Sandi. Dendam ini tidak akan selesai. Stop. Islam itu bukan pakaian yang dicari. Mau ukuran celana, kaki celana cingkrang, cingkrong, cangkring, mau pakai apa itu, cadar, silakan. Maryam juga dalam sejarah hanya kelihatan kelopak matanya, berarti Maryam pakai cadar dilarang. Jangan. Yang dilarang itu, dengar saja, kalau pegawai perempuan dilarang pemerintah pakai cadar, ya sudah, di kantor lepas cadar, di rumah pakai cadar. Dan ingat, waktu melamar jangan pakai cadar. Kenapa? Karena sudah pernah terjadi. Begitu timbul kasus di malam pengantin mereka menikah, dipaksa oleh laki-laki untuk tidur, ternyata
Istrinya ini bukanlah jenis kelamin wanita. Istrinya ini sama-sama batang, sama-sama laki-laki. Viral itu di Indonesia. Ternyata istrinya itu adalah bencong. Karena pada waktu melamar, keterangan yang dia berikan di mata Najwa, karena wanita ini sering datang pakai cadar. Jadi waktu melamar jangan pakai cadar. Kenapa? Takutnya sama-sama batang. Itu saja. Ada kebijakan pemerintah, ikuti yang masuk akal, yang teologis. Yang tidak masuk akal, lawan. Termasuk bilang jangan radikal. Jangan radikal, nggak usah beragama kalau tidak radikal. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafa. Masuk Islam secara kafa. Betul-betul. Lahir dan batin serahkan kepada Allah. Ini kami ya Allah. Amantu billahi wa bima qala Allah taala. Amantu birrasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh radikal. Siapa marah radikal? Redik itu bersungguh-sungguh, atau dalam bahasa spesifik Islam jihad, haji, radikal, himayatan lil hajj wasadaqa wa'da allazi jahada billahi haqqa jihadihi wa bajala juhda. Jihad yang paling tinggi, haji. Bukan ikut ISIS, OSOS, USUS. Itu mah pengecut, teroris itu pengecut. Kalau berani, kalau laki-laki begini. Hei kafir, hei pendeta-pendeta, hei orang di luar Islam, tempatmu neraka. Itu laki-laki. Bukan kepada Muslim, NU, Muhammadiyah, Banser, FPI, dikasih berkelahi mau. Ya, NU menjelekkan Muhammadiyah, Muhammadiyah menjelekkan, Naqsabandiyah menjelekkan, semua menjelekkan. Itu cepat sekali dimakan setan dan kafir. Senang melihat umat Islam pecah. Tapi mantan sahabat setan tidak akan mau melihat begitu. Tadi Kori yang membaca Al-Quran. Tadi ada yang baca Quran tidak Ustaz? Ada. Beliau yang membaca Al-Quran tadi, setan nggak kaget. Setan bilang sudah sering saya dengar itu. Tapi yang bicara mantan temannya setan ini, begitu dia dengar cuplikan ayat-ayat yang saya baca, lari lontang hantu dia ke sana, kabur tidak tahu karuan. Itu. Saya syukuri ya Allah, saya kafir yang paling dalam nerakanya. Engkau tempatkan saya dalam Islam. Lalu Allah janjikan bagi pendeta yang masuk Islam, walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wa la adkalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman, bertakwa kepada kami hapuskan kesalahan mereka, kami tempatkan mereka dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Pendeta yang masuk surga itu adalah pendeta yang masuk Islam, yang lagi ngomong ini. Tapi kau pendeta yang tidak masuk Islam, kau ke neraka. Pertama, kau tidak disunat. Sedangkan di dalam Lukas pasal 21, dengar baik-baik, perjanjian baru Bible Kristen, Lukas 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu disunat, diberi nama Jesus. Kemarin kalau jadi debat, saya menantang semua pendeta di Indonesia lawan saya sendiri di stadion Senayan Jakarta. Nggak ada komentar. Jawaban mereka, berdiam diri adalah emas. Apa? Ini pendeta-pendeta ini, ada yang sudah kembali, sudah di neraka karena sudah mampus. Ada juga yang masih hidup. Saya mau tantang satu Indonesia. Artinya kalau jadi pertarungan debat itu secara ilmiah, akademik, membahas Bible dari sudut pandang antitesis, tesis, hipotesis, and sintetis dalam problematika theos and logos, eksegesi, etika, logika, estetika, lobus parietal, akal kita akan bergerak secara intelektual, dikaji secara ilmiah, bukan membanding-bandingkan Bible dengan Quran, Quran dengan Bible. Itu debat awam, nggak cocok sama saya. Saya orang akademik, mau dia debat ilmiah. Satu pertanyaan saya mau tanya kalau jadi debat. Pertama, hanya 2 pertanyaan. Kalau bisa jawab, saya kembali ke Kristen. Satu, saya mau tanya, di dalam debat ini apakah sekalian sudah sunat atau belum? Panitia, buka celana mereka, lihat. Apa perlu saya kasih buka saya punya? Sudah saya. Artinya jangankan nyawa, jangankan harta,
orang Islam memberikan semua, dikorbankan untuk agama ini. Allahu Akbar. Yang paling sensitif pun bedah untuk kesucian, untuk amaliah ibadah, panggilan ke surga. Itu yang ada di dalam jiwa kami, sehingga lelah, takut, khawatir, mati sekalipun tidak pernah kami pikirkan. Yang terbayangkan dalam benak pikiran kami, bagaimana Islam ini tegak, anak cucu kita ke depan jaya. Jangan sampai negara kita yang kaya raya ini direbut oleh orang munafik dan kafir. Yang kedua, saya akan tanya, berikan satu contoh dalam ayat Bible yang mampu memberikan sumbangsi dalam pemikiran sains dan teknologi, dikaji secara saintifik dan mampu memberikan sumbangsi bagi kemajuan satu negara. Kalau ada, saya akan pulang ke Kristen. Sudah berpuluh tahun saya jadi rektor, sudah saya pelajari Bible Kristen itu nggak ada satupun ayat sains di Al-Quran. Penuh, ada ratusan ayat Al-Quran di kepala saya sekarang ini yang memberikan kontribusi besar bagi pemahaman sains dan teknologi. Saya kasih contoh satu. Profesor Dr. Maurice Buckley, ahli kandungan dari Perancis, his friends, dia orang Perancis. Dia cuma menemukan satu kata dalam Al-Quran, nutfah. Ada para kiai di sini, ada ustaz-ustaz tahu apa kata nutfah. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Itu, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari mani yang bercampur, setetes mani yang bercampur, nutfatun amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira, dan kami uji mereka dengan perintah dan larangan. Ini dalam Quran surah Al-Mu'minun. Quran surah Al-Insan lain lagi, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh, ada dibuahi dalam ovum, bertemu dengan sperma wanita, ovum dibuahi dalam rahim fi qararin makin. Pertanyaannya sekarang, nutfah itu setetes dalam bahasa Arab begini, ini sedotan, nah ini nutfah, satu tetes mengandung berjuta-juta sel telur. Dalam pandangan sains ilmu pengetahuan, mani bersarang dalam setiap sumsum laki-laki, keluar secepat jutaan dia bersarang dalam ovum. Kita lahir sebagai manusia, kita lahir sebagai manusia karena nutfah, setetes mani yang berair yang hina, kata Al-Quran. Sekarang kita tanya, kapan Nabi Muhammad sekolah kedokteran, spesialisasi ilmu kandungan? Maurice Buckley hanya mendapatkan kata nutfah, lalu dia membuat buku terkenal di dunia, La Quran, La Bible, Atlas Sains Modern. Bible, Quran memandang ilmu pengetahuan modern. His converts, dia masuk Islam. Profesor Dr. Maurice Buckley yang menulis buku Asal Usul Penciptaan Manusia. Mana ada kitab suci di dunia ini mampu mengungkap sains tentang astronomi, perbintangan, biologi, patologi, termasuk virus corona dan sebagainya. Itu semua sudah dijawab oleh Al-Quran. Makanya Raja Salman menelpon Jinping atau Pimpong, siapa itu? Presiden Cina itu, Perdana Menteri atau sudah presiden sekarang ya? Presiden China itu, Jinping atau Pimpong atau siapa itu. Ditelepon dia, hey, supaya virus ini berhenti, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. You say it, there is no God but Allah. Simple, logika sederhana, simple logic. Lu ucapkan itu, soal corona selesai. Sampai sekarang masih tetap bertahan, ribuan triliun Cina mati Cina sekarang, tidak ada kekuatan. Indonesia pun ikut-ikutan mati. Munafik berteman sama munafik, jurang. Makanya jemaah, di kesempatan yang berbahagia ini, yang ketiga, bisa kawatin agniya, kedermawanan orang kaya. 21% masyarakat miskin di Indonesia, berarti 79 menengah ke atas. Bisa kawatin agniya, kedermawanan orang kaya. Saya dengar 78 turis asing yang ada di kapal Diamond Princess, 78 adalah WNI, warga negara Indonesia. Mereka lebih senang uangnya habis berfoya-foya
dibanding membantu tablik akbar, membangun pesantren, membantu masjid. Mereka senang berfoya-foya. Orang-orang Islam itu yang tidak tahu diri, bisa kuatil akhniya, kedermawanan orang kaya. Nah, makanya Pak Haji Riyadi sumbangsi beliau bagi tablik akbar ini. Ya kami dan jemaah Pak Haji, saya pribadi tidak bisa balas. Beliau berikan saya transportasi ke sini, saya datang. Alhamdulillah. Inilah orang kaya, orang yang diberi nikmat Allah tahu bersyukur. Karena tidak ada ilmu dalam Islam yang paling tinggi kecuali pandai bersyukur. Bukan karena hafal 30 juz, bukan karena di kepala ada ribuan hadis, bukan karena jago pidato, bukan karena berpangkat. Orang Islam yang hebat adalah pandai dan bersyukur. Mudah-mudahan Ji, Allah senantiasa membalas segala pengorbanan kalian. Panitia, sepulangnya kami minta doa kepada jamaah, karena hanya kekuatan doa jamaah lah saya alhamdulillah sampai hari ini masih dalam keadaan sehat bugar, sehat walafiat, dalam lindungan kebesaran kekuasaan Allah. Kami akan kembali ke Jakarta lagi. Mohon doa dari seluruh jamaah, dan bagi jamaah nanti yang berminat untuk melihat biodata saya, perjuangan kami. Ini buku yang saya bawa, jarang di toko buku nggak ada kecuali saya bawa ini. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Inilah kami sekeluarga yang masuk Islam, dan ini surat kependetaan saya. Ini surat saya mewisudahkan para pendeta dan Menteri Agama. Nah ini lengkap biodata saya. Ini ayah kandung saya. Beliau ini bekas tentara, dulunya di Manado, mengancam saya, bahkan mendoakan saya. Saya doakan kau Yahya, 3 hari mati kamu. Kau bikin malu keluarga, kau masuk Islam. Berapa hari Pak? 3 hari. Sampai hari ini sudah 14 tahun saya belum mati-mati. Bapak saya 2010 kembali ke rahmatullah. Tapi alhamdulillah 2008 dia pernah bersyahadat di depan saya dan sempat masuk Islam. Menyerah kalah dia. Saya cuma tanya sederhana, waktu antum jadi dandim dulu di Sangir, ada nggak anak buah beragama Islam? Ada. Pernah masuknya ke rumah orang Islam? Pernah. Ada nggak foto Nabi Muhammad? Dia bilang nggak ada. Nah kenapa kita di rumah ini ada foto Yesus? Pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi Muhammad tidak ada fotonya? Dia bilang nggak tahu. Karena di zaman Nabi Muhammad tidak ada tukang foto. Di zaman Nabi Muhammad belum memasuki era modernisasi sekularisme. Kalau di zaman Muhammad belum ada foto, bagaimana mungkin Nabi yang 576 tahun sebelum Muhammad ada fotonya? Ini foto siapa ini? Ayah saya bilang iya juga ya. Ini foto saya sekolah sampai ke Israel. Ini adalah wajah William Stipe, wajah Mick Given yang bermain pada film The Passion of the Christ. Masa tanya ke pendeta-pendeta, jujur saja pendeta, siapa ini? Mick Given yang bermain pada film The Passion of the Christ. Yesus di Amerika wajahnya seperti orang Jawa. Yesus di Indonesia wajahnya seperti orang bule dari mana jadi Tuhan ini? Protes saja itu. Saya sampai ke Israel tanya, di mana tempat penyaliban Yesus? Kata Yahudi, walabu Yesus hamasya walaktaka. Tidak betul Yesus Kristus disalib. Yang tersalib itu adalah Judas Iskariot. Eloi, Eloi, lama sabaktane. Pengakuan Yahudi. Adonai jismor kami kolra. Yesemor etnap setami kolra. Adonai jismor kakaofu eka me'at tawi'at olamim. Adonai jismor. Tuhan jauhkan kami dari celaka. Itu bahasa Ibrani. Jauhkan keturunan kami dari kutub sekarang selama-lamanya. Makanya Yahudi ketika Isa mengajarkan iman, konsepnya tauhid. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Isma, Sema bahasa Arab Isma. Sebutkan, katakan bahwa Tuhanmu adalah Yahweh. Yahweh itu Ehad. Ehad dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Ahad, Esa, satu. Jadi Isa mengajarkan monoteisme. Isa mengajarkan tauhid. Semua nabi mengajarkan tauhid. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Joni yang ada di Mandailing pasti beda dengan Joni yang ada di Tebing Tinggi. Itulah konsep Islam. Bedakan antara Isa dengan Yesus. Kristen, lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agamaku.
Mau hujan tadi, jangan dulu hujan ya Allah. Saya masih belum mau bicara itu. Nah, jadi hujan. Dia buka lagi. Allah tahu. Saya mau pulang juga. Ibu bapak doakan kami. Kami bertiga di mobil. Jadi bagi yang berminat untuk mendapati buku ini, silakan ke mobil saya. Saya kasih waktu 15 menit karena kami akan kembali. Saya akan pulang ke Jakarta. Ini perjalanan yang saya kira jalannya susah. Ternyata enggak. Pernah saya tahun 2014 ceramah di Mustafawiyah sini, pesantren Mustafawiyah. Saya ceramah, yang baca Al-Quran istri saya, masih ada rekamannya itu di Mustafawiyah 2014 dengan Pak Sapa Kapolres dulu, sekarang sudah jadi Wakapolda, Mardias, Brigjen, sudah Brigjen sekarang atau ya sudah Brigjen, sudah apa itu, Brigjen Pol Mardias itu berteman di Mustafawiyah dulu, muncirnya Nasution pernah ceramah. Pakai mobil ini juga kami datang, gak pernah berubah karena saya bukan ular. Kalau ular bercabang lidahnya, saya gak bakal berubah sampai masuk ke liang kubur. Saya gak bakal berubah. Waktu pilpres kemarin saya pernah ditawarkan berapa miliar asal pilih seseorang ini, saya usir dari rumah. Harga diri saya ini bukan di atas materi, harga diri saya bersama umat, bersama jamaah, kecintaan kepada Islam sampai akhir hayat. Itu nafsu. Inna nafsa la amaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu kejahatan selalu menyuruh supaya kita melakukan kejahatan. Sebagai pendakwah konsisten, hidup dan mati hanya untuk dakwah, sampai masuk liang kubur tetap pendakwah. Jangan pernah berubah. Ulama tetap ulama, umarok tetap umarok. Jangan ulama jadi umarok, umarok jadi ulama. Itu sama dengan bunglon, suka berkamuflase, berubah-ubah. Ya, pokoknya sampai mati tetap ustadz, tidak berubah. Mohon doa dari jemaah agar kami tetap istiqomah di dalam memperjuangkan agama ini. Dan sekembalinya kami di Jakarta, mudah-mudahan waktu yang lain kita bisa berjumpa. Diundang ke sini lagi, sudah tahu jalannya, enak, aspalnya bagus. Ya aspalnya bagus. Ya kalau jalannya begini-gini ya biasalah. Saya kan sudah biasa hidup keliling gedung-gedung besar. Begini-gini yang saya cari, kebun-kebun, sambal terasi. Ya, asal jangan sambal terasi di masjid tadi. Sambal terasi makan singkong, lihat ya sehat. Makan roti neraka, gitu. Makan roti gaji besar, tempatnya neraka. Ini lebih enak. Jalan dengan anak istri. Anak saya nggak pernah sakit, cuma tidur di mobil, nggak pernah sakit. Istri saya, apalagi saya nggak tidur. Tapi alhamdulillah sehat. Kopi, es kelapa, kurang apa lagi sambutan panitia ini. Cuma itu kekhawatiran panitia, kalau boleh diredam sedikit lah. Jangan terlalu pengenakut lah. Nanti ustadz yang tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas karena sudah berpikir barangkali takut saya tidak datang. Memang takut nggak datang itu. Apalagi ustadz yang diundang mantan kafir. Ini kalau dia kambuh dia tidak datang ini. Pak Haji, kalau bicara kejujuran orang Kristen dan Islam, saya belum sanksi kalau Kristen kalah. Karena orang Kristen itu padahal kafir, uang gereja 5 perak pun gak berani dia ambil. Itu kafir punya cara itu. Makanya jemaah sering bilang, Ustaz, orang Kristen beri infak, orang Islam beri infak cuma 1000 kotak amal. Kristen 1/10, 10%. Kenapa orang Kristen begitu banyak kasih ke masjid, ke gereja? Orang Islam tidak. Ya saya bilang logis lah, karena di sana kan setan semua, nggak ada yang halangi. Kalau di Islam kan setan halangi. Kalau di sana kan nggak ada setan, memang semua setan jadi banyak. Tapi kalau kafir setan begitu, kenapa kita yang bukan setan sedikit? Kan begitu. Berikan yang terbaik, pembangunan masjid, pesantren, yatim piatu, du'afa, supaya kita sehat. Itu yang keempat, bida'watil fuqaroi, doa orang-orang miskin. Yang bikin pemerintah ini mandek ini kan gara-gara doa orang miskin. Yang jualan bakso bangkrut, yang punya warung bangunan nggak selesai-selesai, tanah dijadikan jalan tol belum dibayar, ribut. Itu kezoliman BPJS dinaikkan 100%, ribut. Undang-undang Omnibus Law, ribut. Cuma salah ketik, ribut. Kenapa? Sudah terjadi kebohongan kepada publik. Ini mesti diberantas, harus disikat habis-habisan. Doa orang miskin, yang mudah-mudahanlah Pak Jokowi ini bertahan sampai 2024. Kalaupun Allah berkenan, bisa-bisa nggak tahan.
Bisa jadi ini didekam, bisa jadi nggak akan bertahan. Allah Maha tahu semua yang kita sembunyikan, Allah Maha tahu. Nah, jadi saya sarankan kepada jamaah, bersikaplah dengan jujur terhadap agama ini, karena sholat membentuk kita. Sholat perannya menjadikan kita sebagai muslim yang islami. Peran sholat dalam pembentukan karakter islami. Allahumma habib ilainal iman wa zanyu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusyuq wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawafana muslimina walhiqna bisolihin gairah huzaya wala maftudin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma afta'akfala qulubina bijikrika wa admim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, kami telah berkumpul di lapangan terbuka ini ya Allah, bersama musyawarah pimpinan kecamatan, bersama para sesepuh yang ada di desa ini, kecamatan ini ya Allah. Engkau kumpulkan kami untuk mendengarkan perjalanan spiritual Nabi kita Muhammad SAW dalam menempuh perintah solat 5 waktu, untuk disempurnakan sebagai penyempurna solat yang pernah dibawa oleh para nabi sebelum beliau. Nabi agung, nabi yang menjadi kecintaan kami ya Allah, yang menjadi pusat perhatian kami untuk menikmati kehidupan kekal di akhirat nanti. Beliau beserta para sahabat, anak keturunan beliau, lindungi ya Allah, tempatkan di tempat yang maha mulia yang engkau tentukan. Dan kami ya Allah yang sedang berjuang di tengah dunia ini, jadikan kami sebagai muslim-muslim yang jujur, mukmin yang bertakwa, mukmin yang berkeadilan dalam segala aspek dan realitas hidup kehidupan kami, baik sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, sebagai penghulu kampung dan lain sebagainya, profesi yang engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk bersatu dalam ukhuwah Islamiyah ya Allah, agar kami tidak terpecah-pecah. Syaitan dan orang-orang kafir tidak senang melihat persatuan umatmu ya Allah. Di sana sini terjadi ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah, musibah, virus, jauhkan bangsa ini dari hal itu ya Allah, terutama umatmu yang jujur terhadap pengakuan tauhid di Indonesia ini. Pemerintah yang ada dari pusat sampai pelosok pedesaan, secara khusus pemerintah kecamatan Sinunukan ya Allah, jadikan pemerintah kami dari pusat sampai pelosok pedesaan, terutama Sinunukan ini, sebagai pemerintah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemerintah diberkahi dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Panitia penyelenggara tabligh akbar di kecamatan Sinunukan ini ya Allah, dengan segala pergumulan harta benda, tenaga, pikiran dan kesehatan mereka, jaga, berkahi, gantikan semua pengorbanan ini ya Allah. Hamba akan pergi meninggalkan umat ya Allah, akan meninggalkan jamaah, tinggallah berkah bagi kampung ini ya Allah. Berkahi ya Allah, tambahkan nikmat, jauhkan dari segala kemaksiat dan kejahatan apapun yang ada di kampung ini. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana ma khalaqta sawatilan subhanaka faqina azzabannar. Rabbana man tudkilinar faqad aghzata wa ma lizalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bir rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'atana rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.